Halo pemirsa Armor History, kembali lagi dengan channel Armor History. Kali ini admin akan mengupas fakta menarik tentang seorang jenderal karismatik Jerman pada era Perang Dunia Kedua, yaitu adalah Field Marshal Erwin Rommel. Erwin Rommel juga merupakan seorang perwira yang dikagumi musuh, sekaligus favorit rakyat Jerman. Dengan nama lengkap Johannes Erwin Egan Rommel, ia merupakan seorang militer ulung, satu dari sedikit peraih medali militer tertinggi, Pour le Mérite. Rommel terlahir di keluarga militer dan birokrat, pada tanggal 15 November tahun 1891 di Heidenheim. Sosoknya tumbuh menjadi pribadi yang karismatik, membuat siapa saja yang melihatnya akan segan kepadanya, baik itu kawan ataupun lawan. Erwin Rommel merupakan salah satu jenderal tersohor yang memiliki peranan penting pada peristiwa Perang Dunia II, sebelumnya pada Perang Dunia Pertama pun ia juga banyak meraih kesuksesan. Tapi sepak terjangnya pada era Perang Dunia Kedua, membuat siapapun menjadi segan. Nah, inilah beberapa fakta menarik mengenai Erwin Rommel. Merupakan jenderal kesayangan Hitler dan dihormati Churchill. Walaupun pada akhir hidupnya Hitlerlah yang memerintahkan Rommel untuk bunuh diri. Namun, Hitler pribadi secara terbuka mengatakan bahwa dia adalah pengagum berat Erwin Rommel. Hitler menjadi salah satu sosok yang mengidolakan salah satu buku karangan Rommel, yang berjudul Military Attack, bahkan sebelum Hitler menjadi pimpinan Jerman. Selain itu, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill juga pernah melontarkan pujian kepada Rommel. Kami memiliki lawan yang sangat berani dan pandai, dan boleh saya katakan di seluruh rentetan perang, dia adalah jenderal yang besar, yaitu Erwin Rommel. Erwin Rommel memang merupakan jenderal yang sangat dikagumi oleh siapapun, bahkan oleh lawan sekalipun. Rommel terkenal sebagai jenderal yang baik. Walaupun dikenal sebagai orang yang sangat dekat dengan Hitler, Erwin Rommel pernah menolak perintah dari Hitler untuk mengeksekusi setiap prajurit yang menjadi tawanan, dan setiap orang Yahudi yang ditemuinya. Selain itu, Erwin Rommel dikenal sebagai jenderal yang taat peraturan perang. Rommel tidak pernah sekalipun mengeksekusi tawanan perang, maupun menyiksa tawanan seperti yang dilakukan kebanyakan Nazi. Bahkan ia sempat dijuluki Nazi yang baik oleh para musuhnya, karena sifatnya berbeda dengan Nazi yang lain. Rommel mendapat julukan si rubah gurun. Pada saat Perang Dunia II berlangsung, Erwin Rommel ditugaskan menjadi komandan pasukan Jerman di Afrika Utara, dalam usaha untuk membantu Italia yang saat itu terpojok oleh sekutu di Afrika Utara. Dengan pasukan yang berjumlah terbatas, strategi Blitzkrieg gurun ala Rommel berhasil memporak-porandakan strategi sekutu di teater perang Afrika Utara. Mesin perang Rommel memukul mundur pasukan Inggris dari Libya hingga Mesir. Padahal, saat itu tentara sekutu memiliki pasukan dan persenjataan yang lebih memadai daripada tentara Jerman. Hal inilah yang kemudian membuat lawannya menjulukinya sebagai Desert Fox atau rubah gurun. Namun pada akhir kampanye Afrika Utara, Rommel terpojok oleh pasukan sekutu karena kekurangan pasokan senjata. Rommel mati dengan cara bunuh diri. Ketika menjelang akhir Perang Dunia II, beberapa petinggi Jerman sedang menyiapkan konspirasi untuk membunuh Adolf Hitler. Walaupun Erwin Rommel tidak pernah tercatat menjadi bagian dari konspirasi ini, namun Erwin Rommel mengetahui bahwa ada rencana untuk menggulingkan Hitler dari kekuasaan. Pada tanggal 20 Juli tahun 1944, rencana konspirasi pembunuhan Hitler gagal total dan para konspirator dari peristiwa tersebut ditangkap. Nama Erwin Rommel pun disebut sebagai bagian dari konspirasi. Hitler yang mengetahui langsung memerintahkan dua jenderalnya untuk menemui Erwin Rommel di kediamannya.
Hitler memberi dua pilihan untuk Rommel, menjalani persidangan di depan publik dengan tidak hormat, atau bunuh diri dengan terjaminnya kehormatannya dan keluarganya. Namun, Hitler sebenarnya juga tidak ingin jenderal yang sangat dikagumi masyarakat itu dihukum mati di depan publik, karena dapat menurunkan moral pasukan Jerman yang sedang bertempur di front timur dan barat. Rommel pun memilih pilihan yang kedua, ia meninggal dengan menenggak sianida. Kemudian Erwin Rommel dimakamkan dengan penuh penghormatan dan diiringi air mata rakyat Jerman. Rommel masih dihormati rakyat hingga saat ini. Erwin Rommel memang menjadi sosok jenderal yang sangat dikagumi dan dihormati rakyat Jerman pada saat ia masih hidup, dan rasa hormat itu pun masih melekat pada rakyat Jerman hingga saat ini, terlepas dari statusnya yang merupakan bagian dari tirani Nazi. Namun, tidak seperti petinggi Nazi Jerman yang lain, Erwin Rommel memiliki tempat khusus di hati rakyat. Bahkan, masyarakat Jerman memiliki hari perayaan untuk mengenang Erwin Rommel. Namanya juga diabadikan di pangkalan militer terbesar di Jerman, yaitu Barak Feldmarschall Rommel di Augustdorf. Selain itu, namanya juga digunakan sebagai nama di beberapa jalan di Jerman. Yah, itulah beberapa fakta menarik mengenai Erwin Rommel. Rommel memang merupakan ksatria yang pemberani, walaupun beberapa orang tidak menyukainya karena ia merupakan salah satu orang di balik tirani Nazi. Bagaimana pendapat kalian para analis militer abal-abal, mengenai sepak terjang Erwin Rommel? Silahkan adu bacot di kolom komentar.